Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania. Oke, kali ini saya akan bahas sedikit tentang penyakit trotol murai batu. Karena kemarin kan sudah saya jelasin tentang penyakit apa saja yang ada di indukan murai batu. Oke, kali ini kita akan bahas sedikit tentang penyakit pada trotolan. Ya, untuk penyakit pada trotolan ini semestinya kejadiannya lebih banyak dan penyakitnya juga lebih banyak daripada indukannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, asma. Asma ini biasanya diderita paling banyak itu ketika murai batu saat belajar nangkring. Ya seperti ini baru belajar nangkring ya. Ini biasanya itu asma itu biasanya rata-rata itu 10 hari ke atas lah, rata-rata sampai umur 16 hari itu biasanya sering terjadi penyakit yang namanya asma. Untuk tingkat kematiannya untuk penyakit ini sangat besar, lebih dari 90%. Kalau sudah kena asma biasanya meninggal. Oke, terus yang kedua, mencret. Ya, ini mencret biasanya kebanyakan ini biasanya kadang faktornya itu sanitasi yang buruk, terus pakan yang kurang higienis juga bisa menyebabkan murai tersebut mencret. Kalau mencret biasanya tandai dengan biasalah beraknya itu encer ya. Terus selanjutnya berak kapur. Ya, untuk berak kapur sendiri itu biasanya terjadinya itu biasanya saat peralihan musim kayak gini nih. Ini kan mau masuk di musim kemarau, jadi ini banyak sekali murai batu yang kena berak kapur, terus akhirnya dia lesu, nggak mau makan, akhirnya nyilet, terus mati. Ini untuk tingkat kematiannya juga lumayan tinggi untuk berak kapur. Intinya kalau fasenya itu biasanya burung tidak mau makan, malas, terus beraknya putih. Kalau sudah yang parah itu biasanya beraknya kayak kuning extra jus itu. Kalau sudah kuning extra jus itu benar-benar susah disembuhin. Angka kematiannya juga tinggi. Itu berak kapur. Terus nyilet. Nyilet semestinya itu biasanya itu yang sering terjadi itu karena komplikasi penyakit ya. Seperti berak kapur larinya juga ke nyilet, terus mencret juga larinya ke nyilet. Banyak sekali faktor yang menyebabkan murai batu nyilet. Dan salah satunya juga cacingan juga bisa, kekurangan nutrisi juga bisa. Nah, untuk nyilet sendiri juga ya lumayan banyak juga. Akibat nyilet ini banyak matinya, karena kalau yang saya alamin sekarang ini memang rata-rata nyilet ini yang hampir membunuh 50% di peternakan saya yang sakit ya. Misalkan ada 10 yang nyilet, lebih dari 5 yang meninggal biasanya kayak gitu. Itu untuk nyilet. Terus lanjut senot. Ya, senot ini biasanya karena flu ya, karena flu yang akut jadi larinya ke senot. Untuk senot ini kalau masih ringan masih bisalah disembuhin, tapi kalau sudah gede biasanya itu kalau sembuh biasanya larinya ke katarak atau matanya hilang satu biasanya kayak gitu. Cuman kalau senot saya rasa intinya kalau ada yang senot ya mending disingkirin aja karena nular. Dan saya tambahin juga berak kapur juga gitu. Kalau ada yang berak kapur mending langsung ungsikan, karantina aja daripada nular yang lain. Itu untuk senot. Terus apa lagi ya, senot. Terus katarak. Kalau katarak juga jarang ya terjadi.
kalau di masih anakan-anakan kayak gini. Tapi adalah kasus paling 1-2, nggak banyak lah. Itu untuk trotol ya. Tapi untuk trotol terus terang angka kematian paling besar itu di umur saat dia belajar nangkring seperti ini. Ini kemarin 3, masih 2, mati 1 ya karena asma. Kalau udah asma ya udah tak karantina. Pokoknya intinya kalau trotol sakit ya di karantina, jangan dikumpulin satu-satu banyak kayak gini ya. Ini kan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 kan. Terlalu padat lah nanti. Ya, selanjutnya untuk tips supaya trotolan kita terhindar dari penyakit itu, 1, biasakan untuk dijemur ya, sekitar 15 menit atau 15 menit lah sudah cukup, 15-20 menit lah sudah cukup. Yang penting dijemur. Terus kandang kondisikan harus bersih, terus makan juga harus higienis ya. Jadi ketika krotonya sudah basi ya udah nggak usah dikasih makan krotonya dibuang aja. Karena krotonya juga berapa sih kroto, lebih mahal burungnya kan ya. Untuk jangkrik sendiri ketika ngasih makan juga dikasih for ya jangkriknya, jangan cuman dikasih makan daun pisang. Kalau saya sih tak kasih sama daun pisang sama for. Pokoknya intinya 2 lah, for sama daun pisang, supaya jangkriknya juga ada gizinya. Jangan jangkriknya nggak dikasih makan kan juga nanti nutrisinya juga berkurang. Kalau lebih bagusnya sih malah pur khusus jangkrik. Terus selanjutnya vitamin ya, vitamin seperti Botfit, dan banyak sekarang teman-teman ya juga ngasihnya Vitacik juga banyak, teman-teman yang ngasih pakai Vitacik juga banyak. Pokoknya intinya vitamin lah juga sangat penting. Terus selanjutnya yang terakhir persiapkan obat ya, seperti Super N. Kalau murai batu ini ngasihnya Super N, tapi yang khusus kenari ya, jangan yang Super N biasa, Super N kenari. Terus Spektra untuk mencret, dan obat-obat lain-lain lah menurut keyakinan dari teman-teman semua. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam kicomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.